Arsitektur klasik. Predikat kata klasik diberikan pada suatu karya arsitektur yang memiliki nilai keabadian di samping ketinggian mutu dan nilainya. Arsitektur klasik mengacu pada awal berkembangnya aliran kajian sejarah dan budaya Yunani dan Romawi yang nantinya menjadi pengaruh zaman-zaman berikutnya. Contoh arsitektur klasik yaitu Pantheon Athena Yunani, yang dibangun untuk Dewi Athena, pelindung Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pantheon dianggap sebagai simbol Yunani kuno dan demokrasi Athena dan merupakan salah satu monumen budaya terbesar di dunia. Yunani yang terletak di sebelah utara Akropolis di Athena sebagai tandingan dari kuil Pantheon. Yang ketiga, Pantheon Roma Italia. Kuil ini digunakan sebagai gereja dari tahun 609 sampai 1885 dan kemudian menjadi gereja dan tempat pemakaman bagi pahlawan nasional Italia. Nah, dalam karya arsitektur klasik sendiri, diberikan suatu karyanya terpusat pada karya seni pahat dalam bentuk kolosal dengan fungsi sebagai visualisasi dari agama, kitab suci, dan kepercayaan lainnya. Nah, contoh bangunan yang saya ambil yaitu sebuah katedral gereja Inggris dan merupakan katedra dari Keuskupan London. Katedral ini merupakan gereja induk. Katedral ini didedikasikan untuk Paulus dan Tarsus dan dibangun pada tahun 604 Masehi. Santo Paulus digambarkan duduk di bagian atas Bukit Lutgate, titik tertinggi di kota London. Nah, ini adalah denanya, ini adalah tampaknya, dan ini adalah potongannya. Selanjutnya yaitu arsitektur Renaissance. Arsitektur pada periode antara awal abad ke-15 sampai awal abad ke-17 di wilayah Eropa. Gaya ini pertama kali dikembangkan di Florence dengan Filippo Brunelleschi sebagai salah satu inovatornya. Pada masa ini, pandangan hidup lebih cenderung pada segi humanisme, di mana penemuan di dunia lebih berat daripada persiapan untuk surga kelak. Pada masa ini pula, setiap kegiatan intelektual memperjelas perbedaannya satu sama lain, dan tiap-tiap cabang dibenarkan berdasarkan caranya dan bukan berdasarkan tujuannya. Bentuk dan masa bangunan yang pertama, bagian depan cenderung menyerupai gereja. Yang kedua, mengedepankan unsur-unsur simetris. Yang ketiga, bentuk-bentuk lengkungan yang dominan. Dan yang keempat, adanya kubah di bagian atap bangunan. Nah, masa Renaissance muncul setelah melalui masa abad pertengahan atau masa medieval yang biasa disebut dengan masa kegelapan. Faktor yang sangat mempengaruhi lahirnya masa Renaissance adalah adanya konsep-konsep dan pemikiran baru dalam cara pandang manusia, dalam kehidupannya, yaitu dengan cara penghargaan terhadap akal manusia dengan tidak lagi hanya menggantungkan pada kepemimpinan gereja. Contoh bangunan yang saya ambil yaitu bangunan Hagia Sophia, yaitu bangunan bekas basilika masjid dan sekarang museum di Istanbul, Republik Turki. Dari masa pembangunannya pada masa 537 Masehi sampai 1453 Masehi, bangunan ini merupakan katedral ortodoks dan tempat kedudukan Patriark Ekumenis Konstantinopel. Nah, ini adalah denanya, ini adalah potongannya, dan ini adalah tampaknya. Kita masuk dalam arsitektur gotik. Pada umumnya, arsitektur gaya gotik dipahami sebagai satu warisan budaya yang telah eksis sejak hampir 500 tahun yang lalu. Arsitektur gotik berkembang sejak abad ke-12. Awal popularitas arsitektur gotik diyakini oleh seorang kepala biara bernama Suger dengan merenovasi gereja biara Saint Denis di sebelah utara Paris pada tahun 1137. Arsitektur gotik merupakan perwujudan dari karya seni dan religius pada masa itu. Nah, selama era gotik, simbol-simbol intelektual dan keagamaan pada masa itu diekspresikan dalam bangunan katedral. Nah, contoh bangunan yang saya ambil yaitu Köln La Cathédrale des Collèges yang terletak di Rhine-Westphalia Utara, Jerman. Ini adalah monumen terkenal Katolik Jerman dan arsitektur gotik dan dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1996. Ini adalah contoh denanya, ini adalah tampaknya, dan ini adalah potongannya. Nah, itu dia penjelasan tentang 3 gaya arsitektur, yaitu arsitektur klasik, arsitektur Renaissance, dan arsitektur gotik.
Terima kasih, saya Virginia Lauriana Keles dari Prodi Arsitektur. Sampai jumpa.